Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Sidik dengan NIM 1521037, mata kuliah Islam dan HAM kelas A dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmad Fauzan MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, landasan Islam hak asasi manusia dalam Islam. Yang ketiga, maqasid syariah dan korelasinya terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dilepas oleh siapapun. Pada prinsipnya, hak asasi manusia tidak bisa dicabut, tidak bisa dibagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Apabila ditelusuri sejarah lahirnya hak asasi manusia di dunia bermula sejak periode sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan hak asasi manusia dapat dirasakan sebelum kemerdekaan. Berikut ini sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebelum kemerdekaan. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tahun 1908 terbentuknya organisasi bernama Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Yang kedua, lahirnya organisasi Budi Utomo ini memicu masyarakat memiliki pemikiran tentang hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai hak asasi manusia yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Perhimpunan Indonesia. Selain Budi Utomo, organisasi lain yang terbentuk pada tahun 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di negara Belanda yang melahirkan konsep hak asasi manusia guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang keempat, Sarekat Islam. Selanjutnya adalah organisasi Sarekat Islam atau SI yang bertujuan untuk mengusahakan penghidupan yang layak dan terbebas dari penindasan diskriminasi dan kolonialisme. Akar dari SI adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Organisasi lain yang juga ikut memperjuangkan hak asasi manusia adalah Partai Komunis Indonesia. PKI memiliki landasan untuk memperjuangkan hak yang bersifat sosial. Yang kelima yaitu Independent Party atau Partai Nasional Indonesia. Dan Partai Nasional Indonesia memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang bersuara tentang hak asasi manusia, muncul pula beberapa perdebatan. Salah satunya adalah pendapat dari Supomo yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya. Yang keenam, setelah kemerdekaan yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk bersifat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28. Yang ketujuh, Orde Lama. Pada periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan hak asasi manusia juga ikut terpengaruh. Beberapa pencapaian perjuangan hak asasi manusia pada masa ini yaitu A. Partai politik semakin banyak bermunculan meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Hak pers pada periode ini memiliki kebebasan. Yang B. Pemilihan umum dilaksanakan secara
bebas, jujur, dan demokrasi. Poin C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang. Poin D. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda tetapi memiliki visi yang sama, yaitu memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada periode ini, Indonesia juga sempat bergabung dalam 2 konvensi hak asasi manusia internasional sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi Jenewa tahun 1949 yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan perempuan untuk mendapat jabatan publik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berdampak pada sistem politik, di mana kebebasan ini untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi. Yang ke-8, Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berusaha memberikan penolakan terkait konsep HAM. Berikut ini beberapa alasannya kenapa HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Namun, pada faktanya, pada masa Orde Baru telah banyak terjadi pelanggaran HAM. Contohnya, kebijakan politik yang diterapkan bersifat sentralistis dan tidak menerima pendapat yang berbeda dengan pemerintahan. Kemudian terjadi beberapa kasus mengenai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Contohnya, G30S 1965, terus peristiwa Tanjung Priuk 1984, terus kasus Kedung Ombo 1989, dan masih banyak lainnya. Pada masa ini, HAM masih dianggap sebagai buah pemikiran dari negara luar atau Barat dan dinilai sebagai penghambat proses pembangunan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa bahwa HAM itu luas dan terbuka. Pada 1993, akhirnya dibentuk lembaga mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Fungsi dari Komnas HAM sendiri itu melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi soal masalah HAM. Selama Orde Baru, berikut ini beberapa konvensi HAM yang diikuti oleh Indonesia. Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi Anti-Apartheid tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993. Konvensi Hak Anak tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36. Lalu yang ke-9, pada tahun 1990 sampai 1998 sampai sekarang ini memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah lahir ketetapan MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Setelah itu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penjelasan yang kedua yaitu landasan hak asasi manusia dalam Islam. HAM menurut agama
Islam merupakan makhluk yang bebas yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Oleh karenanya, memiliki hak dan kebebasan. Poin A. Islam bertolak dari akidah yang tinggi dan memandang manusia yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan. Poin B. Kebebasan merupakan elemen penting dalam Islam. Pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan secara mutlak. Namun, kebebasan mengandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati. Islam memandang manusia itu mulia karena kemuliaan hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT. Lalu, hak asasi manusia menurut Islam yang pertama itu bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, kepentingan sosial lebih diutamakan. Yang keempat, manusia makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan. Terus penjelasan yang ketiga yaitu maqasid syariah dan korelasinya terhadap hak asasi manusia merupakan sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia dan suatu yang penting demi terwujudnya bermaslahatan agama dunia. Kemudian ada 5 dasar yang harus dijaga, antara lainnya yaitu yang pertama, penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, penghormatan atas harta benda. Yang ketiga, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu. Yang keempat, penghormatan atas kebebasan berpikir. Yang kelima, keharusan untuk menjaga keturunan. Lalu ada prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah. Yang pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik Islam maupun non-Islam. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, membuka mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Cukup sekian penjelasan materi terkait ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.